didorong oleh sifat-sifat kepribadian. Teori disposisi sifat. Menurut Golden Alford, sifat adalah sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam rangsang secara sama, memulai dan membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kecenderungan tidak hanya terikat kepada sejumlah kecil perangsang atau reaksi, melainkan seluruh pribadi manusia. Pernyataan neuropsikis menekankan bahwa sifat benar-benar dimiliki oleh setiap individu. Walaupun demikian tidak dapat disimpulkan secara langsung, melainkan harus diamati tingkah lakunya. Sifat memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama, benar-benar dimiliki oleh seorang individu atau manusia dan bukan hanya sebutan. Yang kedua, menjadi sebab dari sebuah perilaku yang biasanya sering terjadi. Yang ketiga, dapat didefinisikan oleh indera. Dan yang terakhir adalah saling berkolerasi. Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada client center. Carl Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses pengembangan hidup alamiah sementara. Carl Rogers juga memandang bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab atas hidup dan kedewasaannya sendiri. Semua orang bebas dalam melatih dan mengatur dirinya, namun harus bertanggung jawab atas pengontrolan diri dari semua yang mereka lakukan. Teori Rogers didasarkan pada daya hidup, yang mana disebut sebagai kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi inilah yang diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap individu dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi, makhluk hidup tak hanya memiliki tujuan untuk bertahan hidup saja, namun mendapatkan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada id atau biasa disebut Das Ich. Id adalah sistem kepribadian yang asli di bawah sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego saat dilahirkan. Id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Yang kedua ada ego, atau biasa disebut Das Ich. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realitas, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita, bisa memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Dan yang ketiga ada superego, Das Ich. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya sumber energinya sendiri, akan tetapi superego berbeda dari ego dalam satu hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Murray memandang id sebagai gudang semua kecenderungan impulsif yang dibawa sejak lahir. Id menguasai energi dan mengarahkan tingkah laku, sehingga menjadi dasar kekuatan motivasi kepribadian. Perbedaannya dengan Freud, id bukan hanya berisi impuls, primitif, amoral, dan kenikmatan, tetapi juga berisi impuls yang dapat diterima baik dan diharapkan masyarakat seperti empati, cinta, dan memahami lingkungan. Murray memberi peran ego jauh lebih luas dari Freud sebagai unsur rasional dari kepribadian.
Ego bukan hanya melayani, mengubah arah dan menunda impuls id yang tak terima, tetapi ego juga menjadi pusat pengatur semua tingkah laku. Secara sadar, merencanakan tingkah laku, mencari dan membuat peluang untuk memperoleh kepuasan id yang positif. Freud memang memandang ego sebagai penengah pertentangan id dengan superego yang tidak terdamaikan. Menurut Murray, pendapat Freud itu hanya terjadi kalau ego lemah. Manakala ego kuat, ia akan dapat efektif mendamaikan id dengan superego. Murray menekankan pentingnya pengaruh kekuatan lingkungan sosial atau kultur dalam kepribadian. Seperti Ford, dia memandang superego sebagai internalisasi nilai norma moral kultural pada usia dini yang kemudian dipakai untuk mengevaluasi tingkah laku diri dan orang lain. Murray menolak pendapat Ford bahwa superego telah terkristalisasi pada usia 5 tahun. Menurutnya, superego terus-menerus berkembang sepanjang hayat, merefleksi pengalaman manusia yang semakin dewasa, semakin kompleks dan canggih. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar teori Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Kebutuhan ini bersifat biologis seperti oksigen, makanan, air, dan sebagainya. Lalu ada kebutuhan rasa aman. Manusia akan cenderung mencari rasa aman, bisa berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut. Lalu ada kebutuhan dimiliki dan dicinta. Manusia akan cenderung menjadi cinta orang lain supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Lalu ada kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri. Setelah ketiga kebutuhan ini di atas terpenuhi, maka sudah menjadi naluri manusia untuk bisa dihargai oleh sesama masyarakat. Lalu ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan inilah yang menjadi puncak tertinggi pencapaian manusia setelah kebutuhan-kebutuhan di atas terpenuhi. Pencapaian aktualisasi diri ini berdampak pada kondisi fisiologi yang meninggi pula seperti perubahan persepsi dan motivasi untuk segala tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Nisha Putri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut Erik Erikson. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia, dari bayi 0 sampai 1 tahun, balita 2 sampai 3 tahun, prasekolah 3 sampai 6 tahun, usia sekolah 7 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 18 tahun, pemuda usia 20-an, separuh baya akhir 20-an hingga 50-an, dan manula usia 50-an, dan seterusnya. Masing-masing tahap juga memiliki tugas perkembangan sendiri yang bersifat spesifik. Saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok teori William Herbert Sheldon mengenai struktur tubuh atau jasmani manusia. Psikologi konstitusi menurut Sheldon merupakan sebuah kajian mengenai aspek-aspek psikologis dari perilaku manusia yang terkait dengan morfologi dan psikologi tubuh manusia. Konstitusi merupakan aspek yang secara relatif tidak berubah dalam diri individu, seperti halnya morfologi tubuh atau bentuk dan struktur tubuh. Fungsi kelenjar endokrin, Sheldon menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tubuh manusia akan berdampak pada perilaku manusia. Studi yang dilakukan oleh Sheldon mengenai ukuran dan bentuk tubuh manusia memberikan satu pemahaman bahwa ketika kita memahami keberadaan manusia, dalam hal ini ketika manusia terbentuk, maka kita akan bisa memahami dinamika manusia, bagaimana manusia merasa, berpikir, dan berperilaku. Di balik struktur fisik yang teramati, menurut Sheldon ada struktur biologis yang dinamakan morfogenotipe. Morfogenotipe berasal dari kata morfologi dan genotip. Itu adalah struktur konstruk dan susunan tubuh manusia yang ditentukan keturunan.
Morfotip tidak dapat dikenali secara langsung, dia hanya dapat dikenali melalui pengamatan fenotip. Menurut Sheldon, morfogenotipe sangat penting, bukan hanya sebagai penentu perkembangan fisik, melainkan juga menjadi penentu dalam membentuk tingkah laku. Karena morfogenotipe tidak dapat diukur secara langsung. Sheldon menyusun somatotipe, suatu pengukuran terhadap tubuh. Fenotip untuk memahami morfogenotipe dengan menyimpulkan nilai-nilai umum dari berbagai sifat-sifat hasil